Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, selamat siang, selamat sore, dan selamat malam. Salam jumpa kembali dalam channel ini. Nah, kali ini saya akan membuat sebuah video tentang proses PPM atau program pemeriksaan mesin pada Komatsu Excavator PC 1250. Kali ini kita akan melakukan PPM pada hydraulic system. Untuk melakukan pekerjaan ini saya telah dibantu oleh seorang senior saya ya, oleh Mas Husen. Mas Husen. Siap. Nah, ini. Nah, Oke. Selamat menyimak. Jangan lupa mohon dukungannya ya. Like, subscribe, dan share videonya. Selamat menyaksikan. Peralatan yang dibutuhkan untuk melakukan pekerjaan PPM pada hydraulic system PC 1250 yaitu pressure gig. Kita membutuhkan pressure gig. Di sini telah tersedia 6 MPa ya, atau sekitar 60 kg per cm persegi, akan digunakan untuk melakukan pengukuran tekanan oli atau pressure oli pada pilot system yang nilai standarnya adalah 32 sampai 37 kg per cm. Kemudian selain itu, pressure gig ini juga digunakan untuk mengukur tekanan TVC valve. Selain itu juga nanti pressure gig ini juga digunakan untuk mengukur tekanan pressure PECN ya, atau CONC valve. Kemudian kita juga membutuhkan pressure gig yang kapasitasnya 40 MPa atau sekitar 400 kg per cm persegi atau 400 bar ya. Ini nanti digunakan untuk melakukan pengukuran pada main pressure. Main pressure yang berasal dari outputnya pompa depan, pompa belakang, dan juga untuk pompa swing. Dan yang tidak kalah pentingnya adalah check sheet ya. Check sheet untuk melakukan pekerjaan ini untuk melakukan pekerjaan ini kita juga membutuhkan check sheet. Dan yang terakhir adalah toolbox sebagai peralatan untuk kita melakukan proses testing, proses adjustingnya nanti. Oke, langsung saja kita menuju ke pot-pot untuk pemasangan pressure gignya. Yang pertama adalah kita menuju ke pot untuk pengukuran pilot pressure. Letaknya ada di ruangan pompa. Langsung kita menuju ke lokasi. Oke, ini ada ruangan pompa. Kita buka dulu pintu penutupnya. Nah, untuk pilot pump ini ya, penampakan pilot pump agak terhalang sama frame ini ya. Nah, ini pilot pump letaknya ada di bagian tengah dari PTO. Tepatnya dia terpasang tandem dengan pen pump. Jadi di belakang pen pump. Ini adalah pilot pump. Nah, dan ini discharge-nya, blok discharge. Kemudian ini ada percabangan. Di sini sudah disediakan checkpot untuk kita melakukan pengukuran ya. Jadi pressure gig yang nilainya 6 MPa tadi kita pasang di sini untuk hostnya. Oke, silahkan Mas Husen, kita install dulu untuk host yang nilai untuk pressure gig yang nilainya 6 MPa. Nah, kita pasang di sini ya. Seperti itu. Kemudian ujung host lainnya kita pasang ke pressure gig yang 6 MPa tadi. Nah, kemudian ujung yang satunya langsung saja kita masukkan ke pressure gig yang 6 MPa. Oke, untuk host pengukuran pilot pressure telah tersambung. Kemudian kita lanjutkan untuk melakukan pemasangan
pada pot untuk pengukuran TPC pressure. Di mana lokasinya? Lokasinya ada di pompa 3 ya, atau pompa swing. Baik, langsung saja kita menuju ke lokasi. Sini dulu baru cek potnya sana. Atau langsung sana, Pak? Langsung aja. Ya, kita buka. Nah, oke. Ini dia jackpot untuk pengukuran TPC pressure. Letaknya ada di pompa 3, di pompa 3 bagian depan. Oke, Mas Husen, hosnya tolong kita pasang. Oke, seperti itu ya, telah terpasang. Kemudian ujung hostnya, ujung satunya lagi kita pasang ke pressure gig yang nilainya 6 MPa juga. Nah, untuk gig pengukuran pilot pressure dan pengukuran TPC pressure telah terpasang. Sebenarnya untuk pengukuran selanjutnya itu adalah untuk pengukuran CONC atau PECN. Berhubung pressure gig yang kita punya untuk spek 60 MPa itu hanya ada 2, maka kita akan lakukan secara bergantian. Kita akan lakukan pengukuran dulu untuk pilot pressure dan juga TPC pressure. Apabila dalam proses pengukuran ternyata nilai yang terbaca pada pressure gig itu di luar dari nilai yang nilai standarnya, maka kita harus melakukan adjustment. Untuk adjustment pilot pressure itu letak adjustment untuk letak posisi penyetelannya itu ada di area hydraulic tank ya. Jadi kita harus buka koper ini. Ini pakai yang 25 wan ini, Pak. Ya, nanti bisa. Nah, kita harus buka koper ini ya, ini kita buka baut 19 di sini di lubang ini, kemudian kopernya bisa kita buka. Nah, nanti akan terlihat ini ya. Ini adalah lokasi adjustment untuk pilot pressure. Di sini kita membutuhkan Allen key 9 dan kunci ring 24 ya. Jadi kita kendorkan dulu lock nutnya ini. Kemudian nanti kita bisa memutar untuk adjustment skrunya yang menggunakan Allen key 9 ini. Putaran ke kanan untuk menaikkan pressure dan putaran ke kiri untuk menurunkan pressure. Sedangkan untuk adjustment TPC itu letaknya ada di TPC valve itu sendiri ya, ada di ruangan pompa, di pompa 1 bagian belakang di TPC valve nih, di bagian bawah. Di bagian bawah ini letak adjustmentnya. Saat nilainya itu nanti tidak sesuai dengan standarnya, kita bisa lakukan adjustment di sini lokasinya ya. Oke, untuk pengukuran pilot pressure itu dilakukan dengan kondisi engine dinyalakan dengan posisi high idle. Kemudian untuk TPC pressure itu ada 2 kondisi. Engine dinyalakan dengan high idle, semua control lever posisi netral, dan posisi pengukuran yang kedua adalah dengan posisi boom raise-nya di relief. Oke, Mas Husen siap? Siap. Oke, langsung saja kita akan melakukan pengukuran dengan kondisi yang telah disebutkan di awal. Oke, sekarang engine telah dinyalakan. Kita warming up dulu ya. Kita lakukan pemanasan dulu agar temperatur kerja engine dan temperatur kerja hidrolik tercapai. Oke, sekarang kondisi high idle ya. Karena kondisi high idle tadi kita sudah tahu bahwa yang bisa kita lakukan pengukurannya adalah pengukuran pilot pressure dan juga TPC pressure posisi netral. Kita akan langsung melihat hasil pembacaan pada pressure gig.
sini bisa kita lihat bersama bahwa nilai pressure yang ditunjukkan pada pressure gauge untuk pilot itu 3,1 MPa ya, 3,1 MPa, sedangkan untuk TPC pressure 1,4 MPa. 1,4 MPa. Jadi kalau kita lihat kondisi ini, untuk pressure pilot itu nilainya kurang 0,1 MPa. Untuk itu kita bisa langsung lakukan adjustment pada pilot relief valve-nya. Mari kita lakukan adjustment. Dengan menggunakan kunci 24 kita kendalikan dulu lock-nutnya. Kemudian kita bisa lakukan adjustment pada adjustment screw-nya menggunakan Allen key 4 atau Allen key 9. Putar ke kanan, mengembangkan tekanan seperti itu. Kita lihat ya. Kemudian putar ke kiri untuk menurunkan tekanan. Bikin 35. Turunkan dulu kan? Ya, turunkan. Ya, naikkan lagi. Oh. Oke, cukup. Sekarang kita kencangkan lock nutnya. Untuk proses adjustment pada pilot pressure telah selesai. Kemudian untuk pengukuran TPC pada saat netral nilainya sesuai standar. Kemudian kita lakukan pengukuran TPC dengan posisi boom rise relief. Penyetelan pada TPC valve menggunakan kunci ring 13 dan obeng minus. Putar adjustment skru ke arah kanan untuk menambah tekanan sesuai dengan standarnya. Apabila kelebihan, putar balik ke arah kiri. Pastikan tekanan sesuai dengan nilai yang semestinya. Kemudian kita lanjutkan dengan pengukuran pressure PECN ya, atau CONC pressure. Untuk pressure gauge sebelah kanan telah kita sambungkan dengan CONC nya pompa depan ya maksudnya ya. Oke, dengan pompa depan. Kemudian untuk pressure gauge yang sebelah kiri ini hubungannya dengan CONC nya atau PECN pressure pompa belakang. Untuk melakukan pengukurannya, pressure CONC ini dilakukan dengan kondisi yang pertama adalah running high idle dan semua lever netral. Semua lever netral. Nanti nilainya itu tidak boleh lebih dari 4 kilo ya, maksimal 4,1 ya. Tidak boleh lebih dari 4,1 kilo. Kemudian yang kedua itu dilakukan dengan posisi triple under no load. Jadi untuk gig sebelah kanan karena dia terhubung dengan pompa depan, nanti pengukuran yang kedua ini pada saat triple kanannya kita angkat kemudian kita operasikan. Nilai yang terbaca itu standarnya minimal
17 kilo, minimal 17 kilo. Sedangkan untuk pressure gauge yang sebelah kiri ini karena kita hubungkan dengan pompa belakang, nanti untuk pengukurannya adalah yaitu dengan posisi treble kiri kita angkat, kemudian kita operasikan, dan nilai yang ditunjukkan itu minimal 17 kilo juga. Apabila ternyata pembacaannya tidak sesuai dengan standar, maka kita harus melakukan adjustment. Posisi adjustmentnya itu ada di pompa 1 bagian depan untuk pompa depan 1 dan 2, dan pompa 1 bagian belakang untuk pompa belakang 1 dan 2. Oke, kita lanjutkan dulu untuk proses pengukurannya. Yang pertama yaitu dengan running high idle dan seluruh lever netral. Silahkan Mas Husen dioperasikan unitnya. Siap. Tekanan yang ditunjukkan pada gig terlihat sangat kecil ya, sangat kecil, berarti nilainya sesuai standar, tidak lebih dari 4 kilo. Kemudian kita lanjutkan dengan pengukuran kondisi kedua, yaitu pengukuran dengan kondisi treble under no load. Dan kita lihat hasil pembacaan pada gig saat treble kita operasikan, nampak gig menunjukkan pada angka sekitar 1,9 MPa ya. Nah, sudah sesuai dengan standar yang semestinya. Selanjutnya kita lakukan pengukuran pada main pressure. Nah, sekarang telah terpasang ya untuk hose pada checkpot main pressure untuk pompa depan. Nah, untuk checkpotnya kita pasang di pompa 2 ya, pompa 2 depan. Sedangkan untuk pompa belakang juga kita pasang di pompa 2. Kenapa di pompa 2? Ya karena antara pompa 2 dan pompa 1 itu discharge atau output pressure dari pompa depannya itu di merger ya, atau digabung. Begitu juga dengan pompa belakang. Jadi pompa belakang antara pompa 2 dan pompa 1 juga outputnya di merger. Jadi sudah mewakili, kita pasang di salah satunya saja. Nah, untuk pengukurannya nanti kita lakukan dengan cara unit dinyalakan dan RPM engine di posisi high, kemudian boomnya kita posisikan boom rest dengan relief. Pengukurannya karena main reliefnya itu 2 stack, nanti ada pengukuran pada saat happy lift kita on kan, dan juga happy liftnya kita posisi off kan. Jika terdapat nilai yang di luar dari standar, maka kita harus lakukan adjustment nanti. Oke, ini telah kita pasang ya. Untuk tadi yang untuk pompa depan nanti tersambung dengan pressure gauge yang sebelah kanan, sedangkan yang pompa belakang tersambung dengan pressure gauge yang sebelah kiri. Kemudian untuk pompa swing itu nanti setelahnya, karena pressure gauge-nya hanya ada 2, jadi kita lakukan secara bergantian. Oke, kita akan lakukan pengukuran untuk main pressure ini. Mas Husen siap? Siap. Langsung. Oke, untuk melakukan adjustment pada main pressure ya, kita harus memutar atau melakukan adjustment pada komponen main relief. Ini adalah komponen main reliefnya ya. Komponen main reliefnya ini untuk kontrol valve yang RH4 spool, outputnya atau discharge dari pompa depan. Nah, karena dia 2 stack, jadi proses adjustmentnya ada 2 tahap ya. Yang pertama itu kita adjust yang high dulu, yang posisi yang high, yaitu ini adjustmentnya yang saya tunjuk, ini kelihatan nggak? Nah, yang saya tunjuk ini lock nutnya, kemudian ini adjustmentnya, dengan cara kondisinya switch happy lift diaktifkan, kemudian
unitnya di landing high idle dan boom rest-nya di relief. Ketika nilai daripada pressure tidak sesuai dengan standar, maka inilah yang harus kita lakukan adjustment. Nah, kemudian setelah selesai, ini kita putar ke kanan untuk menaikkan tekanan dan putar ke kiri untuk menurunkan tekanan. Ketika tekanan sudah sesuai dengan standarnya, kemudian kita kencangkan kembali lock nut-nya ini. Setelah itu, switch Heavy Phillips kita matikan untuk melakukan adjustment sisi low. Kemudian kita relief kembali untuk boom rest-nya, dan kita lihat pressure yang terbaca pada gig. Apabila pressure-nya kurang dari standar, maka kita lakukan adjustment pada komponen ini. Lock nut-nya ini kita kendorkan dulu. Ini menggunakan kunci 36, sedangkan adjustment-nya ini menggunakan kunci 27 ya. Nah, sebelumnya di awal, sebelum kita lakukan adjustment pada komponen ini, kita kendorkan dulu lock nut untuk elbow ini ya dengan kunci 19. Oke, pertama-tama kendorkan dulu lock nut elbow dengan menggunakan kunci 19. Nah, kemudian siapkan kunci 27 nanti untuk adjustment yang sisi low ya, 27. Kemudian kunci 36 untuk pengendoran lock nut sisi low seperti ini ya, kunci 36. Nah, kemudian kunci 32 untuk adjustment yang sisi high, dan juga kunci 41 untuk lock nut sisi high seperti ini. Oke, jadi kita butuh 4 kunci ini ya untuk prosesnya. Nah, kemudian untuk proses pengerjaan ini minimal dilakukan oleh 3 orang. 1 orang mengoperasikan unit, 1 orang itu berada pada posisi siap untuk melakukan adjustment, dan 1 orang lagi untuk memberikan aba-aba dan dokumentasinya. Oke, sekarang kita lanjut untuk melakukan proses adjustment yang sesungguhnya. Karena tekanan yang terdapat pada sisi high telah standar, maka kita hanya akan melakukan adjustment pada sisi low yang mana nilai tekanannya tidak atau kurang dari nilai standarnya. Jadi seperti yang disebutkan di awal, siapkan kunci untuk adjustmentnya pada sisi low, yaitu kunci 36 dan kunci 27. Kendorkan lock nutnya, kemudian setelah itu baru kita adjust untuk adjustment screw-nya. Namun jangan lupa sebelumnya kendorkan dulu lock nut elbow yang menggunakan kunci 19 ya. Setelah itu, setelah kita siap melakukan adjustment, kembali kita lakukan relief ya pada boom rest, sambil kita perhatikan pressure pada gig
sesuaikan dengan pressure yang seharusnya. Apabila telah selesai, maka kencangkan kembali lock nutnya supaya nilainya tidak berubah lagi. Oke, mari kita lakukan. Anda bisa lihat itu adalah nilai pressure yang ditunjukkan setelah kita lakukan adjustment ya. Ada sisi low dan itu ada sisi high Philipsnya. Oke, demikianlah proses cara adjustment atau penyetelan main rally valve pada Komatsu excavator. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.